tutorial mari iki, Pak. Diwai pakan, diteto, ditaki, bawa balik. Diwai pakan, diteto, ditaki, bawa balik. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya ada karantina ikan koi. Ini ikan koi tidak sakit, tapi ikan koi baru datang maksudnya. Ikan koi ini baru datang, tidak sakit. Sebelum masuk ke kolam filter, saya karantina dulu. Ini biasanya dilakukan oleh para penghobi koi yang membeli ikan koi baru sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Nah, untuk penghobi koi, kalau beli ikan baru itu usahakan karantina dulu seperti ini. Jadi sebelum ikannya masuk ke kolam filter itu wajib dikarantina, walaupun dari tempat yang berdekatan, dari tetangga sebelah. Misal mau masuk ke kolam filter kita, wajib dikarantina dulu karena airnya tidak sama. Jadi karantina ikan koi itu tidak hanya ikan sakit, ikan sehat pun kalau mau dipindah tempat itu wajib untuk dikarantina. Jadi karantina itu seperti ini. Di dalam karantina ikan koi itu harus ada aerator. Ini air stone namanya, batunya ini namanya air stone karena ini bisa mengeluarkan udara, jadi dinamakan aerator. Nah, ini fungsinya untuk menambah oksigen pada ikan koi. Kemudian ada lagi pompa air. Di sini ada pompa air. Pompa air di sini berfungsi untuk memutar air. Jadi airnya berputar, kemudian disaring oleh media filter, lalu kotorannya tersaring. Kotoran ikan tersaring oleh media filter sehingga airnya menjadi bersih. Kemudian ada lagi heater. Ini heater di sini tidak saya tempel di kaca, tidak saya tempel di akuarium karena takutnya kalau kena ekor ikan bisa pecah, atau kalau disundul sama ikan ini bisa pecah. Jadi saya gantung pakai styrofoam supaya lebih aman. Ini kalau kena guncangan dia cuma gerak-gerak aja, nggak sampai terbentur. Jadi heater ini fungsinya untuk pemanas air karena bakteri pada ikan koi, bakteri penyakit khususnya, itu dia bisa mati atau aktivitasnya berkurang pada suhu di atas 30 derajat. Makanya di sini ada heater. Tapi kalau ikannya sehat itu tidak kita nyalakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ikannya sakit, heater wajib kita nyalakan. Di sini heaternya tidak saya nyalakan karena ini ikannya dalam posisi sehat. Ikan ini di sini sudah 5 hari karantina tanpa penggantian air. Jadi waktu ikan masuk, saya cuma kasih garam sama antibiotik, tidak terlalu banyak. Antibiotik fungsinya untuk pencegahan bila terjadi luka pada ikan yang tidak terlihat waktu pemindahan. Kemudian garam fungsinya untuk menaikkan TDS air dan juga dia sifatnya membunuh bakteri juga. Jadi ikan koi itu dia akan nyaman di tempat yang baru bila TDS-nya lebih tinggi dari tempat yang sebelumnya. Jadi misal ikan kita pindah ke air baru biasanya TDS-nya rendah. Biasanya ikan akan kaget, flashing atau lompat. Tapi kalau kita kasih garam, TDS-nya akan naik sehingga ikannya akan nyaman dan dia geraknya damai di dalam tempat karantina. Sekarang mari kita pindah ikannya ke kolam filter. Untuk proses pemindahan, di sini saya siapkan kantong plastik. Kantong ini nanti saya isi air akuarium.
lalu ikannya masuk ke dalam kantong. Asagi, ini asagi 35 cm, yang ini 40 cm asagi, yang ini cagoi 35 cm. Unuan. Nah, ikan sudah masuk ke dalam kantong plastik. Airnya tidak usah terlalu banyak. Ini nanti akan saya campur dengan air yang ada di kolam. Nah, kita sekarang sudah berada di kolam filter. Karena tempatnya berdekatan, jadi untuk suhu paling tidak beda jauh, tapi air pasti tidak sama dengan air yang ada di akuarium. Makanya ikannya kita adaptasikan dulu dengan air kolam. Kita masukkan air kolam 1:1. Jadi air yang dari akuarium 1 ditambah air yang dari kolam 1, 50 atau 50:50. Nah, ini supaya ikannya adaptasi dulu dengan air yang ada di kolam. Untuk pencampuran kita adaptasikan pH dan TDS air supaya ikannya nggak kaget. Ini kalau tidak kita adaptasikan dulu, biasanya ikan masuk kemudian lompat. Kalau nggak gitu masuk di kolam, dia berenangnya di atas, muter-muter, nggak mau masuk ke dalam. Kalau sudah kita adaptasikan dan ikannya aman, dia langsung masuk ke dalam air dan disambut oleh teman-temannya. Ini biasanya ikan masuk langsung disambut oleh temannya. Coba akan saya masukkan dulu satu, apakah temannya mau menghampiri ikan yang baru. Ini biasanya kalau dilepas langsung dikejar sama teman-temannya. Gak mau, temennya belum kenal. Coba lagi. Apakah dia kenal? Ayo kenalan dulu. Malah nggak mau masuk. Nah, di sana ada yang menghampiri. Dia kenalan sama temannya. Coba lagi ya. Kita coba lagi. Kenalan. Gak mau kenalan, ikannya sombong. Ikannya sombong semua, gak mau kenalan. Oke, ikan sudah masuk semua. Ini airnya saya buang. Jadi air yang dari akuarium yang sudah dicampur dengan air kolam jangan dimasukkan ke dalam kolam. Ini berbahaya ya. Jadi kita nggak tahu kandungan air yang dari akuarium itu seperti apa. Nanti takutnya kalau masuk ke kolam dia merusak habitat yang ada di kolam. Kita buang airnya.
Nah, oke, sekarang ikan sudah masuk semua ke dalam kolam dan sudah terlihat nyaman, tidak ada yang ngambang di atas. Ikannya semua masuk ke dalam, ke dasar kolam dan berenang dengan nyaman. Berarti ikan ini sudah dinyatakan aman. Kalau untuk teman-teman bisa dipantau ikan setelah masuk kolam, itu dia berenangnya seperti apa, dia mau ngumpul sama temennya apa enggak. Kalau berenangnya di atas berarti ikannya stres. Nah, ikan sudah masuk ke dalam kolam dan sekarang saya kasih pakan. Jadi ikan baru masuk langsung saya kasih pakan. Ini kalau untuk teman-teman jangan lakukan yang seperti ini, karena ikan yang baru masuk itu kalau bisa dipuasakan dulu. Satu diraupi. Jadi sampai saat ini masih banyak yang tanya, banyak juga yang keliru cara memasukkan ikan ke dalam kolam filter. Jadi hal ini bisa dilakukan seperti yang sudah saya lakukan tadi, bisa diikuti caranya, atau punya cara sendiri. Jadi masing-masing orang itu tidak sama perlakuannya. Masing-masing tempat juga tidak sama perlakuannya. Karantina ikan itu juga begitu. Masing-masing tempat, masing-masing orang itu caranya tidak sama. Jadi lakukan yang sudah biasa dilakukan supaya ikannya lebih aman. Kalau sudah pernah melakukan dan ikannya aman, kemudian melakukan lagi dengan cara yang lain. Kering itu biasanya malah ikannya stres. Oh, asik yo. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tentang cara memasukkan ikan baru ke dalam kolam. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channelnya Wahana Koi, subscribe, like, share. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, sampai di sini dulu dan saya akan berbincang-bincang dengan koi-koi saya yang ada di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam koi untuk persahabatan. Tutorial maling nih Pak. Tutorial maling nih Pak. Diwai pakan, diketok, ditaki, balik. Pakan, diketok, ditaki, balik.